Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anggota Talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah di kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa lagi baik melalui Zoom maupun radio dengan frekuensi 14183. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bacaan kita kitab Tanbihul Ghafilin halaman 135 dengan di sini judulnya kewajiban orang tua memenuhi hak anaknya masing-masing. Silakan dibaca, tidak semua dibaca ya. Nanti kebanyakan waktu, nanti saya singkat aja pengertiannya. Halaman pertama aja silakan. Mau dibaca dulu, halaman pertama aja. Silakan, siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutnya dibuka. Mut. Ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tanbihul Ghafilin halaman 135 bab 11 tentang kewajiban orang tua memenuhi hak anak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, min haqqil waladi alal walidi salah satu asya'a ayyuhassina ismahu idza walada wa yu'allimuhul kitaba idza aqala wa yuzawwijahu idza adraka, yang artinya setengah kewajiban orang tua memenuhi hak anak ada 3 perkara, yaitu yang pertama memberi nama yang baik ketika lahir, yang kedua mendidiknya dengan Al-Quran atau agama Islam, yang ketiga mengawinkan atau menikahkan ketika hendak dewasa. Seseorang mengadu kepada Umar, katanya, anakku ini berani kepadaku. Tanya Umar kepada anak tersebut, kau tidak takut kepada Allah? Kau berani kepada ayahmu karena melakukan kewajibanmu memenuhi hak ayahmu? Tanya anak itu. Hai Amirul Mukminin, apakah orang tua tidak punya kewajiban memenuhi hak anak? Jawabnya, ada, yaitu 1, memilihkan ibu yang baik, jangan sampai terhina akibat ibunya. Yang kedua, memilihkan nama baik. Yang ketiga, mendidik dengan Al-Quran atau agama Islam. Kemudian kata anak tersebut, demi Allah, dia tidak memilihkan ibu yang baik. Dia wanita yang dibeli 400 dirham. Itulah ibuku. Lalu aku diberi nama kelelawar, jantan. Kemudian dia mengabaikan pendidikan Islam bagiku, sampai 1 ayat pun aku tidak pernah diajari olehnya. Maka Umar menoleh kepada ayahnya seraya berkata, kau telah durhaka kepada anakmu sebelum ia berani kepadamu
pergilah kau. Sampai sini, Bro. Ya, sampai situ. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dibaca, diulangi, biar yang lain yang tidak punya kita memperhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hak anak. Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Al-Fadl, dari Muhammad bin Ja'far, dari Ibrahim bin Yusuf, dari Abu Muawiyah, dari Hasan bin Imran, dari Muhammad bin Abdurrahman, bin Ali bin Abu Lail, dari Isa bin Talha, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, min hakil walidi alal walidi salah satu asya'a ayyuhassinu ismuhu idza walada wa yu'allimuhul kitaba idza aqala wa yuzawwijuhu idza adrak. Yang artinya termasuk hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua ada 3 hal, yaitu memberi nama yang baik ketika anak itu lahir, mengajarkan kitab Allah atau Al-Quran ketika anak itu mulai bisa menggunakan akalnya, dan mengawinkan ketika anaknya itu telah dewasa. Diriwayatkan dari Abu Umar radhiyallahu anha bahwa ada seorang datang dengan membawa anaknya seraya berkata, wahai Amirul Mukminin, anakku ini durhaka kepadaku. Umar radhiyallahu anha berkata kepada anak itu, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Engkau tahu hak orang tua itu adalah begini dan hak anak adalah begini. Anak itu bertanya, wahai Amirullah Mukminin, apakah anak mempunyai 3 hak yang harus dipenuhi oleh ayahnya? Umar menjawab, ya, haknya yaitu hendaknya ayahnya memilihkan ibu yang terhormat. Artinya ayahnya tidak kawin dengan perempuan hina supaya anaknya tidak merasa tercela karena ibunya. Memberikan nama yang baik dan mengajarinya membaca Al-Quran. Anak itu berkata, demi Allah, ayahku tidak memilihkan ibu yang terhormat untukku. Ia memberi budak perempuan dengan harga 400 dirham. Ia tidak memberikan nama yang baik untukku, di mana ia memberikan nama kelelawar jantan kepadaku, dan ia tidak mengajariku 1 ayat pun dari Al-Quran. Kemudian Umar radhiyallahu anha menoleh kepada ayahnya seraya berkata, kamu mengatakan anak ini durhaka kepadamu, padahal kamu telah durhaka kepadanya sebelum ia durhaka kepadamu. Pergilah kamu dari sini. Allah alam bisawab. Lanjut, Guru. Iya. Ya, kita lanjut sama situ dulu. Sebelum saya berikan penjelasan, tulis dulu ayat firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taghabun 15 atau 14-15. Dicatat itu nanti ada kaitannya dengan masalah ini. Ini kan baru hadisnya. Surah At-Taghabun ayat 14 dan 15. Banyak lagi ayat-ayat yang lain tentang kewajiban seorang tua kepada anak-anaknya. Namun 1 ayat saja kita bahas pada kesempatan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah talim angkasa di mana saja berada. Materi kita pagi ini kewajiban orang tua terhadap anaknya. Saya kira kita semua yang ada pada kesempatan ini, baik yang di radio maupun yang melalui Zoom, fungsi kita sebagai orang tua. Kita sudah melewati sebagai anak. Dahulu kita sebagai anak, setelah orang tua kita nikahkan dengan pilihan kita sendiri, maka kita alhamdulillah sekarang sudah menjadi orang tua. Bahkan sudah menjadi kakek lagi dan nenek.
Nah, kita kembali sekarang kepada pelajaran kita. Nabi bersabda dari Abu Hurairah mengatakan min haqqil waladi alal walidi salah satu asya'a. Kewajiban seorang tua kepada anaknya ada 3 macam. Yang pertama ayyuhassina ismahu, yaitu memperbagus namanya. Yang pertama, kalau kita punya anak, namain yang bagus. Nama yang bagus itu bagaimana? Nama yang kata Rasulullah dalam tuntunannya nama-nama nabi atau nama-nama orang soleh. Ya. Yang kedua wa yu'allimahul kitaba, mengajarkan baca tulis. Kewajiban orang tua yang kedua selain dia memperbagus namanya, mengajarkan baca tulis. Karena dibutuhkan ke depannya ketika dia mulai dewasa, dia harus bisa baca dan bisa tulis. Karena kalau itu tidak dimiliki, maka sulit dia untuk bisa hidup lebih baik ke depannya. Yang ketiga, iza aqala wa yuzawwijahu iza adroka, dan yang ketiga menikahkan apabila ia sudah dewasa, apabila sudah ada calon suaminya atau sudah ada calon istrinya. Itu kewajiban kita. Sebagaimana dulu pernah kita dinikahkan oleh orang tua kita, maka kewajiban kita yang terakhir yaitu menikahkan anak kita kepada pilihannya sendiri. Itulah kewajiban orang tua kepada anaknya. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda juga, haqqul walidi ala waladihi, kewajiban seorang tua kepada anaknya, ayyuhsina ismahu, memperbagus namanya, wa ayyu'allimahul kitabata, dan mengajarkan, yang kedua mengajarkan tulis baca, wasibahata, dan berenang, warimayata, dan melontar, wa ayyuzawwijahu iza adroka, dan menikahkan apabila sudah dewasa. Di sini ada tambahan, wasibahata, berenang. Rasulullah dengan kenabiannya, walaupun saat itu beliau bersabda di sana ya, di kota suci Mekah, Madinah yang tidak ada sungai, tidak ada kali di situ, tapi ini kena agama untuk seluruh dunia, maka Rasulullah sudah siapkan, ajarkan juga berenang. Ajarkan juga agar dia selamat ketika terjadi banjir. Dengan cara kita ajarkan dia bisa berenang, warimayah, melontar. Ya, melontar artinya memanah, ya, mencari rizki. Kalau bahasa sekarang barangkali ilmu ekonomi. Ya, selain kita beri keselamatan dia, jaga dirinya dari hal-hal yang memungkinkan terjadi bahaya ketika dia dewasa, ajarkan pula dia ilmu ekonomi agar dia bisa hidup ke depan dengan istrinya, dengan suaminya, agar ia bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya, yaitu ilmu ekonomi. Ma'asyiral muslimin, jamaah talim angkasa yang berbahagia. Di dalam kehidupan, fakta kehidupan yang terjadi, terkadang anak berani kepada orang tua. Bahkan ada yang memukul orang tua dan membunuh orang tua. Kalau ini yang terjadi, saudara-saudara sekalian, apakah murni kesalahan anak? Tidak, saudara-saudara. Tentu ada kesalahan orang tua. Kenapa? Karena ia tidak mendidiknya. Karena ia tidak mengajarkan tulis baca. Karena ia tidak memberikan pelajaran agar anak itu sopan dan taat kepada orang tuanya. Diceritakan dalam kitab ini, seseorang pernah datang kepada Khalifah Umar, ya, Ibnul Khattab. Mereka datang mengadukan halnya, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, saya datang kemari minta dihukum atau minta diadili. Anak saya memukul saya. Iya. Anak saya memukul saya ini sampai benjol lah bahasa kita begitu. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Jawab Sayyidina Umar, hai anak, mengapa kamu berani memukul ayahmu sendiri? Iya.
mengapa kamu sampai hati memukul dan menganiaya ayahmu sendiri? Dijawab oleh anak itu, ya wahai Khalifah Umar, adakah kewajiban orang tua kepada anaknya? Khalifah Umar menjawab, ada. Kewajiban orang tua yang mendidik anaknya, memberikan pelajaran, kemudian menikahkan, dan memilihkan ibu yang baik terhadap anak itu. Lalu Rasul menjawab, kata Umar menjawab kepada bapak yang bertanya itu, apakah engkau tidak didik anak kamu? Tidak, saya pernah tidak didik. Apakah kamu tidak pernah berikan pelajaran Al-Quran? Juga tidak. Kalau demikian, bahwa pantaslah kalau anakmu memukul kamu, menganiaya kamu. Artinya, saudara, dari peristiwa ini, lalu Sayyidina Umar mengusir orang itu, silakan kau pergi dari sini, daripada nanti anakmu memukul lagi di depanku, kamu dipukul lagi oleh anakku di depanku, lebih baik kau pergi dari sini. Diusir orang itu. Artinya, saudara-saudara sekalian, dalam fakta kehidupan yang nyata, kalau ada anak membangkang sama orang tua, ya, anak apalagi sampai berani memukul kepada orang tua, itu kena salah orang tuanya, karena dia tidak mendidiknya. Contoh lain, saudara-saudara sekalian, kalau anak berani mengambil uang orang tuanya, karena dia tidak mendidiknya. Atau mungkin juga dulu waktu Anda menjadi anak, Anda pernah mengambil uang orang tua Anda. Jadi berbalik. Jadi maka kadang-kadang saya ya ketawa sedikit kalau ada orang yang datang kepada saya mengadukan hal tentang sifat anaknya. Saya kembalikan kepada dirinya. Kalau anak ibu sering ambil uang ibu, mungkin dulu ibu sering ambil orang tua ibu, hanya dia ketawa. Jadi itu berbalik. Kalau kata bahasa lain, hukum karma. Jadi kalau ada perilaku anak yang tidak baik, kita nggak usah ribut mestinya. Ya, kita koreksi diri, barangkali itu perilaku kita dulu kepada orang tua kita. Kalau ada anak sampai berani memukul orang tua, koreksi diri, barangkali karena kita tidak didik dia waktu dia masih kecil. Nah, inilah resikonya, saudara-saudara. Contoh yang berikutnya, Al-Faqih Abu Al-Hafiz, seorang datang kepadanya mengeluh akibat dipukulin anaknya sampai sakit. Jadi ada satu peristiwa lagi, saudara-saudara, di satu perempatan jalan ada seorang anak yang sedang memukuli bapaknya. Orang-orang yang melihat ingin merelai, ingin menolong bapaknya agar anak itu dipisahin, jangan mukulin bapaknya sendiri. Apa kata bapaknya? Ketika direlai, dibantu agar dia tidak dipukulin anaknya, bapaknya sadar. Maaf Pak, ini anak saya, biarkan dia pukulin saya sampai puas. Karena dulu waktu saya menjadi anak, di tempat ini pula saya pernah memukulin bapak saya sendiri. Allahu Akbar. Itu hukum karma, saudara. Jadi ini memang pernah terjadi dan mungkin saja terjadi di masyarakat kita, terhadap kehidupan yang sehari-hari dialami oleh masyarakat kita. Jadi sebagai orang tua, saudara-saudara sekalian, hendaknya kita harus berhati-hati. Ketika terjadi itu pada diri kita, kita harus koreksi barangkali dulu. Ketika kita masih menjadi anak, banyak hal-hal yang membuat orang tua kita menjadi marah. Akhirnya Allah ingatkan kita agar kita sadar bahwa segera kita memohon maaf kepada orang tua, membacakan istighfar kepada orang tua, karena dulu ketika kita masih kecil, barangkali banyak perilaku kita yang membuat orang tua kita jadi marah, sehingga dibalik oleh Allah ketika kita menjadi orang tua, maka anak kita akan menganiaya kita lagi. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Itu di surah At-Taghabun ayat 14-15.
Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya dari sebagian atau di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu hanya di musuh. Ini min di sini sebagian, tidak semua. Jadi kalau yang istrinya banyak, lebih dari satu, mungkin ada di antara istri yang tadi itu ada yang menjadi musuh. Yang kedua, jika ia punya anak yang banyak, ya mungkin ada di antara anaknya yang menjadi musuh. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu. Allah peringatkan begitu. Artinya berhati-hati, sadarilah ketika anak kita menjadi musuh kita. Jangan-jangan kita sendiri yang lalai ketika dia masih kecil, tidak mendidiknya, tidak mengajarkannya yang baik, tidak memberikan pelajaran agama kepadanya. Hingga karena dia tidak mengerti dan tidak paham tentang agama, maka orang tuanya menjadi sasaran ketika amarah terjadi padanya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jika engkau maafkan dia, wa tasfahu, kau maafkan dan kau tidak marah kepadanya, itu lebih baik. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ketika anak kita melakukan kesalahan kepada kita, sebaiknya orang tua bagaimana? Sebaiknya orang tua mengoreksi diri sendiri, bukan marahin anak. Jangan-jangan karena memang kesalahan orang tua yang tidak mendidiknya, atau barangkali ketika dia menjadi anak dulu juga pernah menyakiti dan memarahi orang tuanya. Maksudnya itu jangan sampai kita segera memberi keputusan karena anaknya mulai membandel, dia ambil kayu, dia pukuli, dia aniaya anaknya itu sendiri. Ini yang tidak boleh. Kalau engkau maafkan, engkau doakan, itu lebih baik. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya ketika ada hal-hal yang tidak berkenan buat diri kita terhadap anak kita, kepada diri kita sendiri, disinilah kita medan atau media untuk kita mengoreksi diri kita, kemudian membaca istighfar kepada orang tua kita, doakan orang tua anak kita agar dia lebih baik. Karena doa seorang anak, doa orang tua terhadap anaknya makbul, apalagi ibunya sendiri. Ya, ibunya sendiri yang mendoakan sholat 2 rakaat, ba'da sholat wajib, atau ketika sholat malam, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah agar anaknya diberi rahmat, diberi taufik, diberi hidayah, menjadi anak yang soleh. Itulah kewajiban orang tua. Jadi jangan mengambil keputusan yang cepat, menyalahkan 100% kepada anaknya atas kesalahan anak itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta-harta kamu dan anak-anak kamu itu ujian. Jadi harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki, istri-istri yang kita miliki, itu adalah ujian dari Allah buat kita. Ayat ini turun, saudara-saudara, ketika pada zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul perintahkan agar siap berjihad ke medan perang. Lalu banyak orang-orang yang datang kepada Rasulullah mengajukan keberatan. Ya Rasulullah, anak saya baru lahir. Ya Rasulullah, besok saya mengantar anak saya sekolah. Ya Rasulullah, besok ada kepentingan anak. Nah, turunlah ayat ini, saudara-saudara. Artinya, saudara-saudara sekalian, ketika kita punya anak, ketika kita punya istri, ketika kita punya harta, berhati-hatilah. Jangan sampai harta, anak, istri itu sampai melalaikan kita beribadah kepada Allah. Jangan jadi alasan gara-gara anak dan istri kita tidak ngaji. Kemana nggak ngaji pagi-pagi? Habis saya nganterin anak saya sekolah. Habis saya nganterin istri saya kerja. Yang bahasa sekarang ini ternak teri. Bapak-bapak yang sudah pensiun jadi ternak teri. Apa itu ternak teri? Nganter anak sama istri tiap pagi kesibukannya. Nggak ngapa-ngapain, udah nggak kerja, jadi ternak teri. Nganter anak sama istri. Tidak mau ngaji. Ngaji jam 5 sampai jam 6. Atau ngaji di tempat lain juga nggak ngaji. Kenapa? Karena sibuk ngurusin anak, ngurusin istri, ngurusin harta. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, Allah memberikan peringatan kepada kita.
hidup ini memang kita butuh istri, ada anak. Apabila kita nikah, akan lahir anak-anak kita nanti dan semuanya. Ini adalah bentuk ujian dari Allah. Wa annallaha indahu ajrun azim, atau wallahu indahu ajrun azim. Tapi di sisi Allah, anak, istri, harta itu ada pahala yang besar. Jadi apabila kita bisa mengaturnya, apabila kita bisa menjadikan anak, istri kita dan harta-harta itu kita sebagai jalan, wasilah untuk kita mendekat kepada Allah. Harta yang ada itu kita sedekahkan, kita infakkan, kita zakatkan, kita buat membantu orang-orang yang fakir. Wa innallaha indahu ajrun azim. Di sisi Allah adalah pahala yang besar. Kalau anak itu kita didik yang rapi, kita ajarkan dia, beri pelajaran yang baik, contohkan dia berbuat yang baik, kemudian dia jadi anak yang soleh, itu aset kita, saudara-saudara sekalian, sampai ketika kita mati lebih dulu, meninggal lebih dulu, maka anak soleh itulah ia akan membantu dan terus mengawal, memberikan transfer pahala kepada kita. Nah inilah saudara-saudara anak. Istri juga sama, saudara. Bisa saja istri menjadi musuh kita sebagai suami, bisa. Ya, kalau kita kurang mendidiknya. Makanya saudara-saudara, istri adalah kesayangan kita, dia yang membantu kehidupan kita, dia yang memberikan kesenangan dalam keluarga kita, dia yang memberikan anak kepada kita. Fungsi istri kita itu sangat berat, saudara-saudara sekalian. Jadi tugas kita, jangan sekali-kali memarahi istri kita, apalagi membentak dan memukulnya. Karena kalau tidak ada istri, sepi rumah tangga, saudara. Bagaimana bisa ada yang membawain kopi, teh, kasih makan kalau kita nggak punya istri? Maaf yang belum punya istri ya, atau yang lagi jomblo, maaf. Ya, dia pasti akan merasakan bagaimana sepinya kalau tidak ada istri ya. Oleh karena itu kita yang masih punya istri, sayangi istri kita, saudara. Sayangi istri kita, kasih kesenangan kepadanya, apa yang mereka mau kasih agar mereka senang, karena kita disenangkan oleh mereka. Sekarang saya kasih contoh, saudara. Kita sudah punya anak, istri kita tidak ada, dia pergi saja, saudara. Repot kita. Dia minta ini, kita minta itu, kita mau kerja nggak bisa, kita mau pergi nggak bisa. Tapi alhamdulillah, karena ada istri kita, jadi kita bisa bebas mencari rezeki, bebas kemana-mana, yang akhirnya nanti kita bisa pulang kembali. Nah inilah saudara-saudara sekalian pelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana kewajiban kita terhadap anak kita. Selanjutnya saudara, kewajiban kita terhadap anak, di dalam keluarga kita ada anak perempuan dan ada anak laki. Ini berbeda, saudara. Kalau kita punya anak laki-laki, ingat, kalau kita punya anak laki-laki, kita tidak ajarkan dia sampai dia balik dewasa, kita belum pernah berikan pelajaran agama kepadanya, hingga dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia banyak berbuat maksiat, sampai seumur hidup anak itu berbuat salah, maka orang tua tetap mendapatkan bagian dosa. Kalau anak laki. Jadi kalau sampai dewasa kita tidak sampaikan pelajaran agama kepadanya, dia tidak bisa ibadah, dia tidak bisa melakukan ajaran agama karena dia tidak paham agama. Sebabnya orang tua yang tidak memberikan pelajaran waktu dia masih kecil, dosa seumur hidup anak itu akan juga dipertanggungjawabkan oleh orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, kalau anak kita perempuan, saudara, kalau anak kita perempuan, kita tidak didik dia, saudara, sampai dia mandi hadas saja dia nggak ngerti. Dia tidak sholat, dia berbuat maksiat. Nah, itu sampainya pada saat kita nikahkan, saudara. Ketika kita nikahkan, saya nikahkan Anda dengan anak saya yang bernama si Fulan dengan mas kawinnya sekian tunai. Saat itu kewajiban orang tua selesai, saudara. Berpindah kepada seorang suami. Seandainya anak kita yang sudah menjadi istri dari menantu kita berbuat dosa, maka dosanya ditanggung oleh suaminya. Jadi berapa tahun dosa anak perempuan kita yang kita tanggung? Selama sejak dia balik sampai nikah. Kalau dia balik 15 tahun, dia nikah umur 20 tahun, 5 tahun dosa anak kita tanggung, itu yang perempuan. Sampai dia nikah. Itulah
yang harus kita perhatikan, saudara. Oleh karenanya, solusinya adalah ajarkan baik laki-laki maupun perempuan sebelum dia balik, dia sudah paling tidak mengetahui apa yang menjadi fardu ain buat dia masing-masing. Selanjutnya, saudara, batasan-batasan. Anak kita yang sudah nikah perempuan, ada, iya, sudah nikah, selesai dia nikah. Kemudian nanti pada satu saat anak itu menjadi janda karena suaminya meninggal. Janda nih, maaf kalau ada janda ya. Kalau dia berbuat dosa, siapa yang menanggung dosanya? Ya sendiri, suaminya ya, nanti suaminya mungkin. Ya. Kalau orang tuanya sudah tidak lagi lepas sejak dia nikah. Jadi kalau janda melakukan perbuatan dosa, maka dosa itu selain ditanggung oleh si janda itu, maka ditanggung juga oleh suaminya. Kalau suaminya pada saat dia bersuami istri tidak memberikan pelajaran kepadanya. Tapi kalau suami sudah memberikan pelajaran, pendidikan, ajarkan yang baik itu istri, dia tinggalkan istrinya, kemudian istrinya masih hidup, dia berbuat dosa, maka ditanggung oleh wanita atau si janda itu sendiri dosanya. Inilah hukum yang harus kita tahu dan harus kita pelajari agar kita tidak membawa dosa ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah talim angkasa 56 di mana saja berada. Saya kira itu saja dulu yang ingin saya sampaikan. Sesi pertama Bapak Surya. Baik, terima kasih Guru. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Silakan jamaah yang ingin bertanya. Baik, sudah diklik. Umairah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan saya begini, Guru. Bukan orang tua aja kadang melihat perbuatan anak yang tidak baik marah. Tapi anak pun terkadang melihat perbuatan orang tua kalau baik marah. Kira-kira anak ini melawan, Guru. Kira-kira berdosa apa enggak gitu. Tapi untuk membuat orang tua itu agar berbuat kebaikan. Nah, kemudian anaknya ini pengen melihat orang tuanya ketika sudah tua mau meninggal itu harus berbuat kebaikan, pengennya anak. Nah, kira-kira bagaimana nih Guru? Anak berdosa atau tidak nih Guru? Coba kita lihat di dalam surah wal as innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi seorang anak ada hak ya untuk memberikan peringatan atau untuk mengingatkan kepada orang tua kalau dia melihat kalau orang tuanya itu kurang baik menurut agama. Tetapi dengan cara yang sopan, ya, bukan dengan cara memaksa atau bukan dengan cara kalimat-kalimat yang tidak baik. Karena anak orang tua tetap orang tua. Walaupun anaknya sudah sarjana, profesor, doktor, orang tua tetap kedudukannya lebih tinggi daripada seorang anak. Jadi agama memberikan pelajaran kalau seorang anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya tidak sesuai dengan agama, maka seorang anak tetap wajib memberikan teguran dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan. Atau gunakan orang ketiga, panggil guru, ustadz, kiai yang disegani oleh orang tuanya. Tolong Pak Kiai, Pak Ustadz, guru, orang tua saya seperti ini kelakuannya. Nanti guru yang memberikan caranya bagaimana yang lebih baik. Apa dengan cara diundang dia pada saat pengajian, diberikan pelajaran yang sedikit agak menyinggung ya, bahasanya kasar ya, tapi sebenarnya adalah peringatan. Begitu caranya. Ya, makasih Guru. Andai kata gitu Guru. Kebanyakan meeting saya lagi kepanasan. Ya, baik Ustazah Umairah.
Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz Jenal, silakan. Ya, terima kasih moderator atau host yang di Zoom. Kemudian juga Guru Hafizullah pada hari ini frekuensi 14183 frekuensi. Iya, Guru, nih salah satu pernah ditanya mengenai hukum karma itu yang tadi. Seandainya gitu, dia itu sebelum terjadi misalnya hukum karma itu dia tobat duluan, apakah bisa terjadi atau mungkin bisa karma itu bisa menjadikan salah satu kebalikan lagi kepada dia? Mohon penjelasan, makasih. Iya, iya. Hukum karma itu dalam bahasa lain. Bahasa agama kita nggak ada hukum karma. Yang ada ayatnya apa? May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat sedikit saja kebaikan ada pahalanya, ada balasannya. Barang siapa yang berbuat sedikit aja kejahatan ada balasannya. Yarah, ia melihat. Allah balas dia baik waktu hidup maupun sesudah dia mati. Oleh karenanya, orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik, ya, apakah sama istri, sama suami, apakah sama anak, anak terhadap orang tua, segera minta maaf dan bertobat. Ya, dengan cara itu, insya Allah, kalau Allah sudah hapus kesalahan itu, tidak ada yang bahasa apa aja gitu, karma itu tidak ada. Ya. Nah, seperti tadi yang kita jelaskan bagaimana seorang anak yang dipukul oleh orang tuanya. Bagaimana seorang anak yang mengambil uang orang tuanya, mencuri orang tuanya. Jangan dipukul itu anak. Koreksi, jangan-jangan ketika dia masih kecil pernah mengambil uang orang tuanya. Ini maknanya wa in tasfu wa taghfiru. Ya, seandainya engkau bisa memaafkan, engkau bisa mengampuni, itu lebih baik. Jadi semua kejadian yang terjadi sebaiknya orang tua segera introspeksi diri, begitu. Nggak kedengeran. Buat dulu gitu istilahnya. Bagaimanapun juga karena tergiang istilahnya pada ketika itu adalah punya pernah seperti itu misalnya. Nah itu apakah ke kuburan kita minta mohon maafnya atau bagaimana Guru untuk penjelasan, ataukah kita ngasih bargaining aja atas nama saya pernah punya kesalahan seperti itu, gitu Guru? Ya. Sering saya berikan penjelasan bagaimana cara permohonan maaf. Permohonan maaf kepada orang-orang yang pernah kita berbuat salah kepadanya. Kalau kita tahu ada kuburannya dan dekat, lebih baik kita datang. Tapi kalau kita tidak tahu, banyakkan istighfar. Kata Nabi dalam satu hadis, wa inna hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Sesungguhnya hadiah-hadiah yang masih dapat diberikan kepada orang yang mati dari orang yang hidup, yaitu doa dan istighfar atau bacaan istighfar. Jadi kita tidak usah cari di mana kuburannya, ya segeralah. Ya kalau itu sulit, kecuali dekat ya. Kalau itu sulit kita cari di mana kuburannya, kirimkanlah hadiah-hadiah berupa doa dan permohonan maaf atau barangkali berupa amal-amal soleh dan sebagainya. Insya Allah dengan cara itu orang yang pernah kita berbuat salah kepadanya, dia akan memaafkan kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak Guru atas penjelasannya, semoga bermanfaat. Kembali lagi kepada frekuensi atau mungkin Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah sekalian, sudah 2 orang penanya. Silakan ini buat Dwi Santoso. Silakan buat Dwi Santoso. Sudah membuka? Silakan. Pak Dwi Santoso.
Tidak kedengeran sini? Ya. Di radio juga tidak ada. Pak Dwi Santoso suaranya enggak keluar. Dekat kayak seramik kali ya. Baik, silakan. Kalau memang ini masih ini, silakan dilanjut yang lain yang sudah bisa. Suaranya storing ya, Mbak. Dimatikan dulu. Silakan jamaah yang ingin, silakan jamaah yang lain. Oke, Bang Kamil, silakan Bang Kamil. Terima kasih Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz terkait dengan Idul Adha. Nah, dalam Idul Adha itu kan ada satu momen yang namanya Idul Kurban. Nah, kalau kita melakukan Idul Kurban pada keluarga kita yang umpamanya sudah meninggal, orang tua atau siapa gitu yang sudah meninggal. Secara hukum itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah itu dibolehkan atau wajib atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaannya berbeda dengan materi ya. Betul Pak Ustadz, betul. Ya. Tapi nggak apa-apa saya jawab. Jamaah sekalian yang berbahagia. Ada sejarah pada zaman Nabi kita Muhammad SAW ada datang seorang anak. Ya Rasulullah, ummi qad matat. Ibuku telah meninggal. Aku yakin kalau aku berbuat baik atau mengambilkan dari sebagian hartanya dia ridha untuk aku sedekahkan. Bolehkah aku sedekahkan dari hartaku itu, dari hartanya ya kepada orang tuaku? Kata Rasulullah boleh. Nah, artinya seorang anak mau berbuat baik kepada orang tuanya, boleh-boleh saja. Boleh dia mau jariahkan, apakah itu harta memang dari harta orang tuanya, atau harta yang dia cari sendiri, boleh-boleh saja dia berbuat baik kepada orang tuanya. Karena momen ini adalah momen Idul Adha. Kata Nabi tidak ada perbuatan amal yang terbaik di hari raya Idul Adha 11, 12, dan 13 kecuali hiraqatid dam, menyembelih hewan. Ya. Inilah yang terbaik. Jadi hukumnya boleh, ya, jaiz, boleh. Ya, tidak wajib. Ya, karena itu adalah sebagian dari, tapi kalau Anda mau sebagai anak yang soleh yang ingin berbagi kepada orang tua, itu sangat boleh, saudara-saudara. Tidak wajib, sangat boleh. Gitu saja hukumnya. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin pertanyaan saya yang kedua ini terkait dengan kajian pada pagi ini Pak Ustadz, tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nah, anak itu kan ada dua ya Pak Ustadz ya, ada anak kandung, ada anak angkat. Artinya apakah kewajiban sebagai orang tua terhadap anak kandung dan anak angkat itu sama? Apa bagaimana Pak Ustadz? Itu juga terkait dengan umpamanya orang tuanya meninggal, nah kemudian hak waris dan lain sebagainya itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama. Nabi bersabda dalam satu hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa inna abawahu yuhawidanihi au yumajjisani au yunassiranihi. Setiap anak yang lahir dalam keadaan bersih suci, maka yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, menjadikan dia siapa itu anak, bapaknya lah. Orang yang merawatnya lah yang menjadikan, membentuk anak itu menjadi apa. Jadi baik anak pribadi kita maupun anak asuh kita yang kita jadikan dia sebagai anak kita, kewajiban kita untuk menjadikan dia anak yang soleh. Karena kalau dia sudah menjadi soleh, kembali amal soleh itu kepada kita. Apalagi dia mau mendoakan kita, saudara-saudara. Karena dalam hadis sifatnya umum. Iza mata benu adama in qata amaluhu illa min salasin. Apabila manusia meninggal, maka putus amalnya kecuali ada 3 yang terus mengalir.
sedekatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa bermanfaat diajarkan kepada orang lain, au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak-anak soleh yang dapat mendoakan. Jadi waladin soleh itu umum sifatnya nakirah, anak yang soleh, bukan anak itu si bapak saja, anak siapa saja. Kita ini anak, saudara-saudara, bukan anak dari bapak kita saja, kita doakan itu bisa sampai, saudara. Jadi anak asuh ya sama dengan anak sendiri dalam kewajiban kita mendidiknya. Kalau dia kita tidak didik, sedangkan dia ada di dalam asuhan kita sampai dia dewasa, maka kesalahan anak asuh juga akan dipertanggungjawabkan oleh bapak asuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan Pak Ustadz gitu. Cukup dipahami terkait dengan posisi anak kandung dan anak angkat. Nah kemudian Pak Ustadz mungkin mohon maaf nih sekali lagi, ini terkait juga antara hubungan anak dan orang tua. Di mana mohon dihidupkan lagi Bang Kamil suaranya. Tadi kepencet. Bang Kamil silakan dihidupkan lagi suaranya. Karena tadi ada yang sudah mau masuk, Kang Olin. Tapi Kang Kamil silakan dibuka lagi mute-nya. Belum kedengeran? Kang Jadi Kamil. di radio enggak ya? Hanya di Zoom ya? Iya, di Zoom. Ya, baik. Tadi karena Kang Olin sudah masuk, kemudian tadi kepencet Kang Kamilnya gitu. Nutup ini. Baik. Oke, kita lanjut saja, Guru. Lanjut, silakan Kang Olin. Kita buka di radio, kalau ada yang bertanya di Zoom nggak ada, saya yang nanti nge-gym di radio ya. Perhatian kepada yang lain. Nanti dari Zoom saya oper ke radio biar bisa didengar semua. Suaranya agak feedback, Kang Olin. Kecilkan dulu di radionya. Masih? Kenapa tuh Kang Olin? atau bisa saya tambah lagi pertanyaan saya Pak Ustadz? Boleh, silakan. Nah ini terkait tadi antara hubungan orang tua dan anak. Nah batasannya itu kita mempertanggungjawabkan anak, orang tua terhadap anak itu sejauh mana Pak Ustadz? Misalnya begini, anak itu kan mulai dari batita, balita, remaja, dewasa, kemudian kembali kepada orang tua kan gitu, sebagai orang tua. Nah, andai kata kita punya anak, ini terjadi dalam suatu kehidupan di masyarakat. Nah, anak tersebut sudah akil balik, kemudian anak tersebut sudah waktunya menikah. Nah, tiba-tiba si anak ini beralih agama Pak Ustadz. Nah, itu kira-kira tanggung jawab orang tua terhadap anak ini bagaimana Pak Ustadz? Padahal kan anak itu sudah bisa menentukan kehidupan sendiri, sudah bisa menilai dan memilih mana yang baik, mana yang tidak gitu. Nah tiba-tiba mungkin karena dia cinta sama seseorang dan seseorang itu beragama non Muslim sehingga dia tertarik terbawa ke sana Pak Ustadz. Nah tanggung jawab orang tua bagaimana itu Pak Ustadz? Makasih Pak. Tanggung jawab orang tua pada batas pernahkah dia sampaikan tentang Islam itu adalah agama satu-satunya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah sampaikan, dia sudah ajari ya pendidikan agama, udah paham dia tentang Islam dan agama-agama yang lain. Kemudian dia memilih sendiri, itu tanggung jawab dia. Kita orang tua tidak bertanggung jawab. Yang penting pada saat itu kita beri nasihat, kita ingatkan kembali, apa kamu tidak menyesal kena laki-laki atau kena perempuan kau pindah agama. Sedangkan agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Kalau itu kita sudah sampaikan kepadanya, dia tetap memilih dengan urusannya sendiri, maka tanggung jawab orang tua selesai begitu.
Demikian ya Pak Ustadz ya. Jadi unsur kesalahan dari orang tua tidak ada ya apabila kita sudah memberitahukan gitu, sudah menyampaikan. Nah, atau begini Pak Ustadz, andai kata umpamanya ada orang lain yang menyampaikan ke anak tersebut, kira-kira bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Apakah sama? Orang tua yang menjadi kewajiban, bukan orang lain. Orang lain tetap dia ketika melihat satu kesalahan boleh memberikan tausiah atau memberikan wasiat-wasiat atau memberikan pesan. Tapi kewajiban itu ada pada orang tuanya sendiri. Ketika orang tuanya melihat kesalahan kepada anaknya, maka wajib orang tua segera meluruskan kesalahan anak itu sendiri. Nah, disinilah batasannya. Sudahkah dia didik dengan rapi? Kalau dia sudah didik, kita cuma memberikan teguran atau peringatan. Dia lakukan juga, itu menjadi tanggung jawab dia. Gitu. Baik Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasan Pak Ustadz yang cukup jelas gitu. Memang ini banyak terjadi di kehidupan masyarakat gitu. Termasuk di lingkungan saya juga ada seperti itu Pak Ustadz. Sampai anaknya pun memberikan statement bahwa semua agama sama gitu. Padahal orang tuanya sudah berupaya untuk menjelaskan, berupaya minta bantuan Ustadz untuk menjelaskan. Ternyata mungkin karena sikap anak ini ya karena cinta atau apa tidak tergoyahkan. Begitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Lebih dan kurangnya mungkin apa yang saya sampaikan atau pertanyaan yang saya sampaikan itu kurang gitu. Jadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tambahkan satu lagi. Saya tambahkan sedikit. Iya Pak Ustadz. Jadi saudara, berdasarkan kasus yang pernah saya alami di masyarakat, ada pengaduan-pengaduan itu. Jadi pertama itu caranya adalah anak perempuan kita yang muslim diambil dari orang yang non muslim, pacaran, deketin dulu. Caranya itu apa kata doktrin dari calon lakinya itu agama sama, ya yang mana aja. Sementara perbekalan kita kepada anak perempuan kita kurang mantap tentang agama. Jadi dia nerima agama. Lalu saudara-saudara, ini saya pernah ada satu penelitian dan memang itu terjadi saudara. Saya tanya langsung kepada anak itu. Sampai dia membangkang kepada orang tuanya. Dia bilang pertama dia diajak sama sama pacarnya itu ke satu, saya sebut namanya ya, ke satu tempat ibadah. Di tempat ibadah itu seorang yang pimpinan tempat ibadah itu memberi sesuatu saudara. Saya bilang kamu pernah dikasih air? Pernah Pak, sama bapak itu. Iya, yang di tempat ibadah itu. Saya meneliti bahwa air itu adalah air yang dalam bahasa kita, dalam bahasa di kampung, air kemat. Sehingga dua anak laki dan perempuan itu agar dia masuk kembali kepada agamanya, dikasih air, dibaca-baca dengan ilmu-ilmu hitam tadi, akhirnya dia pasrah 100%, serahkan bahkan orang tuanya, agamanya dia tinggalkan semua agar dia karena cintanya kepada laki-laki itu. Itu sebabnya sudah. Itu yang pernah terjadi. Itu penelitian saya, makanya kalau ada anak wanita muslim yang berdekatan dengan laki-laki yang non muslim, segera sekat. Ya, jangan lama-lama. Kalau dia sering datang ke tempat-tempat tersebut, maka dia akan diusahakan menjadi cinta lebih berlebihan cintanya sehingga lupa kepada orang tua dan agamanya sendiri. Begitu, terima kasih. Ya betul Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ini kebetulan kejadiannya ini yang laki-lakinya yang muslim, perempuannya non muslim Pak Ustadz gitu. Dan itu kebetulan tetangga saya, teman saya, dan saya tahunya setelah saya nerima undangan. Nah, undangannya itu di gereja. Wah, saya kaget juga itu. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Ya, lanjut yang lain. Ya, Pak Surya silakan. Mungkin yang lain akan bertanya. Saya undur diri. Baik, terima kasih Kang Amil. Insya Allah besok bisa mengikuti lagi pada kegiatan kita. Satu lagi Sur, jam ya. 6.14 menit, ya, satu orang lagi aja. Beri kesempatan satu orang lagi. Ya, udah masuk Kang Olin. Silakan Kang Olin. Silakan Kang Olin. Ya, terima kasih Pak Surya. Assalamualaikum Guru. Kurasan suaranya agak kerasan sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Guru, ada satu pertanyaan yang mengganjal di saya, bahwa pada penjelasan di kitab Tanggiful Ghafilin
yang saat ini kita bikin tema. Jadi apakah ada kewajiban lain atau orang tua menambahkan kewajiban yang di kitab itu sudah dijelaskan ada 3 ya. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak itu 1 memilihkan nama yang baik, mengajarkan Al-Quran dan menikahkan. Apakah ada kewajiban lain atau menambahkan gitu guru? Saya terus terang pada anak-anak saya suka masih nimbrung. Jadi meskipun mereka sudah nikah, saya selalu nimbrung, terutama untuk membimbing. Dalam rangka membimbing, kadang saya suka mempertanyakan berapa kemampuan kamu berdua. Terus ada apakah rencana ke depannya, target apa yang kamu capai. Itu termasuk berlebihan atau bagaimana guru? Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anak itu hanya ada 3 gitu guru. Mohon penjelasan. Iya, bimbingan tidak terputus setelah dia menikah, tidak terputus. Masih terus sampai seumur hidup kita sebagai seorang bapak, orang tua. Itu bimbingan, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, tidak boleh berlebihan. Kita hanya sekedar nasihat bagaimana pemasukan cukup nggak bulan ini. Kalau memang nggak cukup nanti bapak tambahin boleh aja ya. Tapi bukan merupakan satu kewajiban. Ya, bukan merupakan kewajiban. Itu adalah perhatian orang tua, sayangnya orang tua kepada anaknya begitu. Karena sayangnya kepada orang tua anak sampai terus dia bimbing, terus dia pantau agar anaknya tidak dalam kondisi yang tidak baik. Nggak apa-apa, tapi bukan merupakan satu kewajiban. Sebab kewajiban dia sudah selesai sampai pada saat dia nikahkan dengan ilmu-ilmu yang dia sudah sekolahkan sampai sarjana, kemudian anak itu sudah bekerja, sudah kewajiban orang tua. Dan agama dia sudah paham tentang mana yang wajib, mana yang harus, mana yang sunnah, mana yang haram, itu sudah selesai kewajiban orang tua begitu. Terima kasih. Baik guru, terima kasih sudah sangat jelas gamblang sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah talim yang dirahmati Allah, selesai sudah sesi pertanyaan ini dan kita kembalikan ke guru untuk bisa menutup pada acara pagi pada hari ini. Silakan guru. Ya, baik semua jamaah, baik yang di radio maupun yang di Zoom. Semoga pertemuan kita pagi hari ini senantiasa membawa rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang-orang tua kita berkat anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.